Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman materi persamaan garis. Kalau kemarin kita mencari persamaan garis yang melalui 2 titik, kemudian diketahui gradien dan 1 titik, kemudian melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lanjut untuk mencari persamaan garis yang memotong salah satu sumbu dan diketahui kedudukannya terhadap garis lain. Kedudukannya terhadap garis lain itu yang pertama sejajar, kemudian yang kedua tegak lurus. Jadi kita mengingat kembali bahwa untuk mencari persamaan garis dari ruas garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, kita cukup membuat perkalian dari angka pada sumbu Y dikalikan X dan angka pada sumbu X dikalikan Y sama dengan angka pada sumbu Y dikalikan angka pada sumbu X. Jadi PX ditambah QY sama dengan P kali Q. Jadi nanti angka pada sumbu Y itu sebagai koefisien X, angka pada sumbu X sebagai koefisien Y. Selanjutnya, P dan Q itu nanti juga akan merupakan gradien. Dia penentu gradien dari garis tersebut. Sehingga nanti garis baru yang sejajar atau tegak lurus dengan garis yang sudah diketahui itu nanti bergantung dari P dan Q-nya. Karena garis sejajar itu mempunyai gradien sama. Kalau gradien sama, berarti koefisien dari X dan Y-nya itu juga akan sama dengan garis yang lama, yang sudah diketahui. Jadi, kalian kalau membuat garis baru, tinggal melihat P dan Q-nya sama dengan garis yang lama. Sedangkan untuk yang tegak lurus, karena gradiennya itu berlawanan dan berkebalikan, maka nanti koefisien X dan Y-nya juga dibuat berkebalikan dan berlawanan. Artinya, kalau tadi P itu untuk X, maka di tegak lurus ini P-nya untuk Y, Q-nya untuk X. Sedangkan salah satu angka di P atau Q itu nanti dibuat berlawanan dengan tanda semula. Kita coba. Jadi persamaan garisnya nanti dari garis-garis yang sudah diketahui X dan Y-nya, koefisiennya, kita tinggal menentukan C-nya. Bagaimana menentukan C-nya? Itu dengan mensubstitusi titik potongnya ke AX tambah BY. Kalau nanti titik potongnya di sumbu Y, misalkan P, maka tinggal masukkan P-nya ke persamaan. Kita coba lihat. Misalkan garis G ini melalui titik potong sumbu Y 4 dan titik potong sumbu X negatif 3. Nanti garis H sejajar dengan garis G melalui titik potong sumbu X di angka 5. Kalau begitu nanti kita membuat persamaan garis G-nya ini, 4-nya digunakan untuk sebagai koefisien X, jadi 4X. Negatif 3-nya untuk koefisien Y, sehingga 4X tambah negatif 3Y. Sama dengan C-nya itu adalah perkalian titik potongnya ini, 4 kali negatif 3,
Jadi 4X dikurang 3Y sama dengan negatif 12. Selanjutnya, bagaimana mencari garis H? Karena garis H sejajar dengan G, maka nanti koefisien X dan Y-nya sama. Jadi kita tinggal mengganti 4X dikurang 3Y sama dengan C. Nah, kita mencari C-nya ini. C-nya itu dicari dari titik potongnya ini. Jadi, di situ di X sama dengan 5, di X sama dengan 5, Y-nya 0. Karena ini titik 5,0. Sebenarnya kita nggak usah masukin Y-nya nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masukkan Y-nya 0. Jadi, X sama dengan 5, 4 kali 5 dikurang 3 kali 0 sama dengan 20. Jadi persamaannya adalah 4X dikurang 3Y sama dengan 20. Selanjutnya kita coba lagi biar kalian lebih mudah. Ini ada garis G dan H. Kita mencari persamaan garis H. Langsung dengan melihat garis G, maka persamaan garis H. Jadi prosesnya sama, mencari persamaan garis G dengan garis H. Jadi kita pakai langsung ke garis H saja. Jadi ini Y-nya kita masukkan ke X, X-nya kita masukkan ke Y. Jadi X-nya ini kita masukkan ke Y, Y-nya kita masukkan ke X. Ya, negatif 3 ke X. Kemudian persamaannya menjadi negatif 3X ditambah negatif berarti negatif 5Y sama dengan C. Bagaimana mencari C? Kita punya Y di angka 4. Jadi 0,4 X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 4. Jadi Y-nya 4, X-nya 0 sehingga negatif 3 kali 0 dikurang 5 kali 4. Hasilnya negatif 20. Maka persamaannya negatif 3Y dikurang 5Y, negatif 3X dikurang 5Y sama dengan negatif 20. Karena unsurnya negatif semua, kita jadikan positif, jadi 3X ditambah 5Y sama dengan 20. Selanjutnya sekali lagi, biar lebih gampang, lebih paham. Nah, dari sini kita melihat garis A untuk menentukan garis B. Pertama kita masukkan 2 itu di sumbu Y, kita jadikan koefisien X, negatif 2. Selanjutnya 5 itu koefisien Y, karena di sumbu X. Di sumbu X menjadi koefisien Y, di sumbu Y menjadi koefisien X. Nah, selanjutnya kita menentukan C-nya, langsung menentukan C-nya. Karena C-nya itu di sumbu Y, berarti Y-nya 3 kan ini ya. Berarti kita ambil ininya aja, 5Y. X-nya udah 0 pasti. Ya, 5Y. Jadi 5 kali 3. Titik potong di Y sama dengan 3, jadi 5Y, 5 kali 3, 15. Jadi hasilnya C, 15. Sehingga nanti persamaannya negatif 2X ditambah 5Y sama dengan 15. Atau biasanya X itu koefisiennya positif, maka dikalikan negatif 1 semua. Sehingga berlawanan semua. 2X dikurang 5Y sama dengan negatif 15. Oke, sudah jelas. Ternyata cepat ya. Kita coba untuk yang tegak lurus dengan garis lain. Garis G ini dengan garis KH ini tegak lurus. Sehingga nanti garis G ini kita ketahui persamaannya seperti tadi. Y ke X, X ke Y, 4 kali X dikurang 3 kali Y sama dengan 4 kali negatif 3. Ini mencari persamaan garis G. Nah, sedangkan syarat tegak lurus itu nanti ini dibalik. Selain dibalik, salah satu tandanya harus berlawanan. Jadi
dibalik dan salah satu tanda berlawanan, sehingga nanti ada dua kemungkinan. Jadi 3x 4y, 3x 4y, jadi 4-nya jadi 3-nya ini negatif jadi positif, jadinya nanti 3x tambah 4y, atau 4-nya juga jadi negatif, negatif 3-nya tetap jadi negatif 3x, negatif 4y. Jadi salah satu berlawanan. Ya. Kalau ini kan positif negatif, maka kalau salah satu berlawanan jadi positif semua atau negatif semua. Ini dua-duanya benar, kalian pilih salah satu. Kemudian nanti kita masukkan angka titik potong garis yang ditanya, yaitu X sama dengan 5. X sama dengan 5 berarti kita pakai X-nya saja nanti. Kita pakai X-nya saja, berarti saya pakai yang atas biasanya ini. Kalau negatif-negatif semua itu nanti ujung-ujungnya harus dibuat positif. Nah, yang atas saja yang gampang. X5 berarti 3X. 3X berarti 3 kali 5, 15. Nah, ini 15 sama dengan C. Sehingga persamaannya jadi 3X tambah 4Y sama dengan 15. Ya, yuk kita langsung. Garis G dan garis K. Garis G mempunyai titik potong sumbu Y3, sumbu X 5. Sehingga nanti persamaan garis K-nya langsung berlawanan. Jadi ini ke Y, ini ke X. Ke Y, ya. Terus ini ke X. Ya. Nah, kenapa ini 3 menjadi min 3? Yaitu tadi syarat tegak lurus, salah satunya harus berlawanan. Enggak positif-positif semua. Salah satunya harus berlawannya. Jadi 3-nya jadi negatif atau 5-nya yang jadi negatif. Silahkan. Kalian bebas memilih. Sama saja nantinya. Jadi saya buat 3-nya yang jadi negatif. Jadi 5x dikurang 3y. Karena biasanya x itu dalam persamaan bentuk umum, x-nya koefisiennya positif. Jadi yang saya rubah negatif ke arah y-nya. Sehingga kita tinggal mencari c-nya. C-nya itu titik potongnya di X sama dengan 2, maka kita ambil 5X. 5X, X-nya ganti 2, jadi 10. Jadi nanti C-nya 10. Jadi 5X dikurang 3Y sama dengan 10. Nah, cukup mudah bukan? Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau sejajar nanti titik potong pada sumbu Y sebagai koefisien X, titik potong sumbu X sebagai koefisien Y. Sedangkan kalau tegak lurus nanti titik potong sumbu X ya sebagai koefisien X, titik potong sumbu Y sebagai koefisien Y. Namun syaratnya salah satu harus dirubah tandanya. Positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Salah satu, tidak boleh dua-duanya. Oke, mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan ke latihan. Di sini ada 4 soal. Nanti coba kalian kerjakan yang sejajar 2, yang sejajar 2, nanti yang tegak lurus 2. Mudah-mudahan dengan latihan soal ini kalian jadi lebih paham, dan ini cara yang beda dengan biasanya. Maksud Bapak membuat ini biar kalian lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan sehingga kalian efisien waktu. Oke. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian untuk persiapan ujian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.